Hari ini saya akan membahas Boruto Chapter 6, Boruto to Blue Vortex. Seperti apa? Yuk simak videonya. Boruto Chapter 6 berjudul Pagi yang Jenius Pemimpin Konoha. Bab pertama diisi oleh percakapan Shikamaru dengan tetua Konoha. Mereka adalah Koharu dan Homura yang seangkatan dengan Hiruzen Sarutobi. Koharu berkata kepada Shikamaru, "Boruto si pengkhianat. Kita sudah lama mengejarnya karena dia sudah membunuh Hokage ke-7. Kenapa dia malah kembali?" Shikamaru berkata, "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya. Tapi melihat hasilnya kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa Boruto telah menyelamatkan kita dari Code dengan membuat Code mundur. Tapi setelah itu dia menghilang." Homura membalas, "Tidak peduli apa alasannya. Dengar, kau harus melenyapkan Boruto. Ini masalah kepercayaan pada desa Konoha, terutama untuk membunuh Boruto Uzumaki." Para penguasa Peoda benar-benar kecewa, bukan hanya soal anggaran, tapi mungkin dalam bahaya untuk menjalankan desa di masa-masa seperti ini. Shikamaru berkata, "Aku mengerti itu. Kalau begitu, aku permisi." Ketika Shikamaru meninggalkan mereka, tiba-tiba Koharu berkata, "Shikamaru, ini sudah 3 tahun, batas waktu yang kau sarankan. Jadilah Hokage ke-8 untuk selamanya. Kalau kita begini, bukan hanya negeri api, tapi kita tidak akan menarik desa-desa lainnya." Shikamaru berkata, "Aku akan kembali untuk melapor lagi. Permisi." Shikamaru langsung kembali pada kantor Hokage. Tiba-tiba Ino masuk ke ruangan Shikamaru. "Aku mendapatkannya, Shikamaru. Dokumen tentang..." Ino belum selesai memberitahu dokumen apa itu, tapi tiba-tiba Shikamaru langsung berkata, "Maaf, sudah merepotkanmu, Ino." Ino berkata, "Kamu mau merencanakan apa dengan catatan lama misi-misi ini?" Shikamaru berkata, "Bukan apa-apa, Ino. Terima kasih, Ino. Kau boleh pergi." Ino langsung pergi meninggalkan ruangan Hokage. Ternyata mereka masih melangsungkan percakapannya dengan kekuatan Shintensin Ino. Ino berkata, "Dokumen-dokumen ini hanya alasan, kan? Jelaskan padaku apa yang sebenarnya kau cari." Shikamaru membalas, "Aku tidak mau tim deteksi mendengar ini, termasuk Eida, Kawaki, dan Amado. Dengar, Ino, aku tidak ingin pembicaraan kita diketahui oleh orang-orang lain." Ino berkata, "Maaf, itu semua tergantung topiknya." Shikamaru berkata, "Pertama-tama, komunikasi tanpa direkam melanggar aturan, Ino. Ini tentang keselamatan Konoha. Jika kau tidak bisa mengikutinya, maka percakapan kita selesai sampai di sini. Aku tidak bisa mengandalkan orang lain selain kau, Ino." Ino berkata, "Sial, apa yang kau ingin aku lakukan?" Adegan langsung beralih ke Kawaki, Eida, dan Daimon. Kawaki berkata, "Jubi membangkitkan ego." Eida berkata, "Ya, aku tidak tahu mengapa mereka bisa berevolusi seperti itu. Tetapi mereka benar-benar berubah menjadi sesuatu yang berbeda." Lalu Kawaki berkata, "Bagaimana dengan Code? Bukannya dia telah mengendalikan Jubi?" Eida berkata, Code kabur ke tempat yang lain. Itu sudah pada level yang tidak bisa diatasi. Monster-monster itu
yang paling meresahkan dengan tujuan mereka. Mereka tidak hanya ingin makan Boruto dan juga kau, yang merupakan seorang Otsutsuki, tapi mereka mendapatkan naluri baru, juga Hokage ketujuh. Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka mengejar Naruto Uzumaki. Dan juga nyawaku, ucap Eida. Kawaki berkata, kenapa mereka menargetkan Hokage ketujuh? Mau apa bajingan-bajingan itu? Eida berkata, hanya itu yang aku tahu sekarang. Kawaki membalas, lagi pula aku tidak peduli, Hokage ketujuh ada di tanganku. Bagaimanapun juga siapapun orang-orang itu, aku akan mengalahkan mereka semua itu. Sudah pasti. Lalu Daimon berkata, hei Kawaki, selain kami bertiga, orang-orang yang mengetahui Naruto masih hidup hanya Boruto dan Sasuke. Tidak akan ada yang mempercayai mereka kalau mereka adalah penjahat. Jika monster-monster itu datang mencari Hokage, tidakkah semua orang akan menyadari kebohongan yang kau buat? Kami berdua tidak sama seperti mereka. Aku tidak akan peduli apa yang akan terjadi padamu. Eida berkata, hentikan Daimon, jangan katakan sesuatu yang tidak perlu. Kawaki tidak memperdulikan perkataan Daimon. Kawaki langsung pergi dari tempat duduknya dan meninggalkan Eida dan Daimon. Eida berkata, Kawaki, kau mau pergi kemana? Kawaki menjawab, kau jangan ganggu aku. Jika kau mau tahu, lihat saja dengan Senriganmu. Kawaki langsung keluar dari ruangan Eida dan Daimon. Setelah Kawaki keluar dari ruangan Eida, Mitsuki sudah menunggu di luar. Adegan langsung beralih ke Sarada, Sumire, dan Boruto. Sarada berkata, aku memberikan pelukan hanya karena terbawa perasaan, tapi aku sebenarnya tidak tahu apa yang harus aku bicarakan padamu. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan. Sumire berkata, sudah 3 tahun Boruto, aku senang kamu terlihat baik-baik saja. Ya, kau juga, dan kau Sarada. Padahal aku tidak menyangka kau akan tiba-tiba datang memelukku. Sarada agak terlihat canggung dengan Boruto. Sarada berkata, itu karena aku sangat mengkhawatirkan dirimu Boruto. Boruto berkata, aku mengerti, aku senang kalian berdua baik-baik saja. Sumire berkata, tapi Boruto, apa kau baik-baik saja di tempat seperti ini? Lalu Boruto berkata, cakraku sudah kuhapus. Tim pendeteksi tidak akan merasakan keberadaanku, tetapi cepat atau lambat aku akan diperhatikan oleh Kawaki. Jadi aku tidak punya banyak waktu. Aku datang ke sini karena guruku. Aku ingin memberitahumu kondisi paman Sasuke, Sarada. Sarada berkata, apa yang terjadi pada ayahku Boruto? Boruto berkata, guru diserap dan menjadi Shinju. Adegan langsung beralih ke Kawaki yang merasakan cakra Boruto di desa Konoha. Kawaki berkata, aku merasakan cakranya. Mitsuki pun mengeluarkan ular dari tangannya. Adegan langsung beralih lagi ke Sarada, Sumire, dan Boruto. Sarada berkata, diserap maksudmu? Apa yang kau bicarakan itu tentang Shinju? Boruto berkata, itu benar. Guru mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan aku. Aku tidak bisa menyangka kalau dia kalah karena diriku. Sumire berkata, banyak orang-orang di desa yang digigit Sumeaka dan menjadi pohon. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Aku masih tidak mengerti. Kenapa orang lain selain Otsutsuki bisa dimakan oleh Sumeaka? Boruto berkata, sebenarnya ekor 10 hanya memakan cakra. Karena naluri mereka, siapapun itu. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Otsutsuki.
Dan cakra itu akan membuat ekor 10 akan berubah menjadi Shinju. Begitulah seharusnya di masa lalu. Sarada berkata, di masa lalu? Boruto membalas dengan alasan tertentu. Saat ini mereka berevolusi. Adegan beralih ke Mitsuki dan Shikamaru. Lanjut part 2 ya.